Sama juga dengan upaya-upaya untuk merendahkan derajat para ulama. Digambarkan juga dengan film-film dengan pakaiannya ulama, ya kan? Kemudian perangainya ifrit, yang perempuan, macam-macam. Jadi orang akan terbaca, oh macam ni ya orang pakai serban ya, oh macam ni orang pakai tasbih ya. Killing of character. Dan orang yang buat benda ni dia tak suka. Kenapa dia tak suka? Kerana ini membuka pekung di dada, membongkar kegiatan dia, menyebabkan masyarakat cerdik, masyarakat nampak hal itu. Dia tak maulah. Dia punya modus operandi dia. Dia punya apa? Penipuan dia. Orang tahu jadi, oh tak bagus ni, hina ulama, hina orang pakai jubah, hina orang pakai sorban, hina Habib, hina Tok Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyadarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil dan mencerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi atas rahmat Allah dan izin Allah. Insya Allah Allah memberkahi kita dimanapun berada. Gempar, heboh, viral, film Malaysia, bid'ah. Siapa lagi yang tersinggung kalau bukan ahli bid'ah? Siapa lagi yang tersinggung kalau bukan orang-orang yang berimajinasi, berhalusinasi dalam agama? Mari kita terus istiqomah dalam manhaj salafi agar terbebas dari fitnah dunia dan akhirat. Apa kata Rasulullah? Itulah yang kita ikuti. Apa pesan Rasulullah? Itulah yang kita amalkan. Quran dan Sunnah, hadis-hadis sahih. Kita selamat dari bujuk rayu tipu muslihat setan-setan pendusta. Film bid'ah menghebohkan, yang bikin heboh dan bikin tersinggung para tukang-tukang halusinasi, penjual agama, memperturuti hawa nafsunya untuk memperkaya diri di dunia, menghalalkan segala cara. Banyak yang tersinggung masalah ini, banyak yang tersenggol. Itulah mereka dari kalangan ahlul bid'ah. Tapi kita tetap happy, kita tetap bahagia, karena kita tidak merasa melakukan hal-hal seperti itu. Apakah itu tidak ada di Indonesia? Tentu banyak peristiwa seperti itu terjadi. Di YouTube yang berseliweran, bagaimana tokoh-tokoh agama berpenampilan seperti malaikat, berjubah, tapi hawa nafsunya menggelora untuk mengakali istri-istri muhibinnya untuk jadikan istrinya dengan iming-iming. Tentunya iming-iming yang sangat-sangat menggiurkan. Sorga bagi keturunan orang-orang yang dinikahi oleh sang tokoh agama. Hebat kan cara tipu-tipunya? Tak ngerti tentang hakikat dari Quran dan hadis, mereka mengiyakan, mengikuti apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh agama tersebut. Bersyukurlah kita hari ini selamat dari berbagai fitnah, karena kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan kitabullah dan sunnah Rasulullah secara konsekuen. Hanya orang-orang sesat, pikiran-pikiran kotor dan berhati dengki yang memusuhi Quran dan Sunnah, yang menyebut orang-orang yang mengamalkan Quran dan Sunnah sebagai Wahabi, Wahaboy. Itulah mereka adalah antek-antek iblis, setan-setan dari jenis manusia. Menghebohkan. Hanya orang-orang yang cerdas, hanya orang-orang yang membela agama Allah, yang mendukung film bidah Malaysia. Tapi orang-orang dengki, orang-orang tolol tak akan pernah ridho dengan film-film seperti itu. Ini adalah pembelajaran, edukasi tingkat tinggi untuk kaum muslimin di dunia ini, agar jangan mudah tertipu dan tergoda oleh bisikan-bisikan kata-kata indah, menjual-jual nama Allah, menjual-jual nama Rasulullah demi memperturuti hawa nafsunya, demi mengikuti pendapat akal pikirannya. Mengerikan memang. Inilah yang terjadi fenomena-fenomena seperti ini. Di Indonesia, di Malaysia, peristiwa-peristiwa yang begini akan direaction oleh konten kreator yang cinta kepada Allah dan Rasulnya.
Itulah disebut konten kreator manhaj salafi yang tak henti untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan kebenaran berdasarkan petunjuk Allah Al-Quran dan tuntunan Rasulullah, sunnah-sunnah yang mulia. Insya Allah kita terus melihat perkembangan-perkembangan berikutnya ke depan, bahwa film-film seperti ini sangat dipentingkan, sangat dibutuhkan oleh umat Islam yang masih berada dalam kebodohan ilmu pengetahuan. Manusia-manusia yang mengikuti manhaj salaf atau disebut salafi tidak akan pernah tersinggung dengan adanya film ini. Mari kita lihat siapa yang tersinggung dengan adanya film ini. Pada Nabi tak jumpa. Jadi apa yang dilakukan? Mereka main hentam saja. Tujuannya adalah agar supaya orang tidak percaya. Maka yang dihentam itu kepribadiannya. Oh ini gila, oh ini bomoh, oh ini sihir, oh ini begini. Dengan macam-macam tuduhan. Zaman kita sekarang dengan teknologi, dengan film, dengan drama, tunjuk. Bila nak jatuhkan itu Islam, orang pakai serban, pakai tongkat, kemudian pakai tasbih, ya kan? Merogol orang, bunuh orang, kejam pada orang, ya kan? Yang ditampilkan yang seperti itu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menakutkan orang atau menjadikan orang fobia dengan Islam. Dengan digambarkan Islam ini ganas, Islam ini kejam, Islam ini keji. Paham tuh? Sama juga dengan upaya-upaya untuk merendahkan darjat para ulama. Digambarkan juga dengan film-film dengan pakaiannya ulama, ya kan? Kemudian perangainya ifrit, yang perempuan, macam-macam. Jadi orang akan terbaca, oh macam ni ya orang pakai serban ya, oh macam ni orang pakai tasbih ya. Killing of character. Satu kekejaman yang terancang untuk menjauhkan orang Islam daripada orang-orang yang berilmu dan kalangan yang diambil nasihat dan dakwahnya. Fahimtum? Walihada walaupun tidak dinafikan adanya orang-orang seperti itu, ya memang ada orang kadang yang pakai serban yang tipu, yang pakai serban main perempuan umpamanya, yang pakai tie main perempuan ada juga, yang pakai coach main perempuan pun juga ada juga. Kenapa tak ditunjukkan juga kalau pakai tie, pakai coach? Oh ini macam itulah. Hanya orang pakai baju agama saja yang faham dong? Ada yang perlu untuk berhati-hati di dalam menampilkan image-image agama yang mesti ada keseimbangan. Bedah. Kita yang tengok kita tak rasa apa kerana kita tak buat benda tu. Tapi hakikatnya ada tak watak-watak yang seperti itu di dalam dunia realiti ni? Guru-guru yang memperalatkan anak murid untuk mengaut keuntungan, guru-guru yang memperalatkan anak murid untuk memenuhi nafsu serakah. Tengok ke tak? Tak tengok, dengar saya nak cerita. Saya pun kadang-kadang bukan nak tengok sangat, tapi oleh kerana nak cerita kat tuan-tuan, terpaksa tengok. Hargailah pengorbanan saya. Ramai orang marah. Kononnya Irma Fatimah menjatuhkan maruah ahli agama, menghina para habib. Pasal apa nak rasa terhina? Pasal apa nak rasa marah? Kalau dia tak buat benda tu, tak payahlah terasa. Itu masalah dia kadang-kadang. Bila kita ceramah, bila kita cakap, jangan ligan dunia, jangan kejar dunia, ingat akhirat. Kita tak sebut nama, tak mention siapa-siapa. Dia pergi berasa, aku ni tak puas hati dengan ustaz ni. Dia kata ke aku. Dia tak sebut nama hang. Tu yang duk ligan dunia. Aku lah tu. Siapa dia lagi? Masalah. Lepas tu ada pula kata, dia duk kata ke orang. Siapa? Ke orang lah dia duk kata. Kalau kita tak buat benda tu, kenapa kita nak berasa? Pasal tu kadang-kadang benda orang kecakap. Kita yang, tuan-tuan faham? Jadi Irma Fatimah buat satu filem, bagus. Mesej dia ada, walaupun kita tak setujulah dengan beberapa adegan-adegan yang tak sepatutnya lah. Yang tu salah-salah lah. Tapi ada, saya dimaklumkan tontonan hampir 1 bilion, 1000 juta orang menonton. Dan mesej ini yang kita akan sebut kepada tuan-tuan, bahawa adanya golongan yang bertopengkan agama, bertopengkan jubah serban, kononnya wakil Allah, kononnya wakil Rasulullah. Ini tuan-tuan kena jaga ni. Dan watak-watak seperti kalsum, tahu kalsum? Duk ada aku kangak ni pula.
Aku yakin seyakin-yakinnya yang tersinggung dengan adanya film bid'ah ini adalah mereka dari kalangan ahli bid'ah, kuburiyun, tasawuf, yang beramal bukan berdasarkan perintah Allah, petunjuk Nabi, tapi berdasarkan pendapat akal pikir hawa nafsunya. Aku yakin mereka bukan manhaj salafi. Maka mereka tersinggung dengan adanya film bid'ah ini. Terus berkarya, wahai seniman-seniman Malaysia, ungkapkan fakta. Inilah yang terjadi di kolong langit dunia ini. Kesesatan di mana-mana. Kezoliman merajalela. Demi hawa nafsu, membawa nama-nama Allah, membawa nama-nama Rasulullah untuk menikah seorang perempuan yang cantik. Inilah kebejatan yang nyata. Menipu muslihat umat Islam, gadis-gadis cantik demi memperturuti hawa nafsunya. Mari kita terus mengkritisi peristiwa-peristiwa seperti ini agar tak melebar dan berurat berakar, tumbuh berkembang oleh anak keturunan pelaku-pelaku bid'ah. Kita berharap film bid'ah dari Malaysia ini bisa membuka mata-mata mereka yang tertutup, bisa membersihkan hati mereka dari rasa dengki kepada manhaj salafi yang menghina ulama-ulama poros Nabi dengan sebutan Wahabi, padahal mereka adalah setan-setan dari jenis manusia. Insya Allah kebenaran pasti menang. Quran dan hadis pasti abadi untuk terus disiarkan dan diamalkan. Insya Allah kebenaran pasti menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.